Saudara, dosen Universitas Negeri Ubedillah Badrun melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Pelaporan ini menyangkut rekam jejak sebuah perusahaan dan perusahaan milik kedua putra Presiden itu. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi. Ubedillah Badrun sebagai pelapor menyebut adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dalam laporannya. Selain itu, Ubedillah Badrun yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta melaporkan adanya dugaan KKN terkait relasi bisnis putra Presiden. Dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi karena nggak mungkin perusahaan baru anak Presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Pihak relawan Jokowi Mania, Joman, menuding laporan Ubedillah spekulatif dan berorientasi politik. Immanuel Ebenezer mengancam melaporkan balik Ubedillah jika tidak dapat membuktikan laporannya. Kami melihatnya ini pelaporan yang sangat spekulatif lah ya sifatnya, karena tedeng aling-aling tiba-tiba simpatisan PKS ini melakukan pelaporan terhadap dua putra Presiden yang menurut pandangan kami ini narasi atau spekulasi politik yang orientasinya untuk 2024. Jadi saran kami jangan bermain-main dengan persoalan-persoalan hukum yang tidak terdata, karena jika ini tidak bisa terbukti, Ubedillah Badrun saya kira akan dilaporkan balik. Gibran Raka Buming Raka mengaku menyerahkan persoalan rekam jejak perusahaannya pada adiknya Kaisang Pangarep. Gibran mengakui siap diperiksa KPK jika dibutuhkan. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Semua itu. Tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran. Saat itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Oke. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Tuh itu. Pihak KPK mengakui menindaklanjuti pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK. Sejauh ini KPK masih melakukan verifikasi pemenuhan unsur korupsi atas laporan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana persisnya keterkaitan kedua anak Presiden Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep dalam laporan ini ke KPK? Kita akan bahas bersama Ubedillah Badrun, pelapor dari dua anak Presiden, lalu kemudian juga FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, sebelum ke Pak Rudi saya ingin Selamat malam. Pak Ubey dulu. Pak Ubey, Bung Ubey, jadi apa yang Anda maksudkan dengan dugaan korupsi dan Anda laporkan ke KPK terkait dengan dua anak Presiden? Ada perusahaan yang dikucurkan dana dan perusahaan itu terkait dengan pembakaran lahan. Bagaimana logikanya? Ya, logikanya sebetulnya kita mulai dari peristiwa empirik ya, atau data empirik yang diketahui oleh publik bahwa ada anak Presiden yang membeli saham 92 miliar di Bursa Efek. Kemudian kita tahu bahwa informasi itu menjadi informasi publik dan banyak masyarakat yang kritik terhadap atau mencermati persoalan itu. Di antara pertanyaan-pertanyaan publik itu, dari mana seorang yang anak begitu muda mampu membeli saham 92 miliar atau 188 anak yang Anda maksud siapa nih? Kan ada 3 anak. Iya, ada Kaisang. Oh, atas Kaisang. nama Kaisang Pangarep ya? Kaisang, ya. Oke. Kaisang Pangarep membeli saham itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan publik itu kan kami tentu saja melakukan riset ya. Kira-kira Kaisang ini dari mana itu kira-kira uangnya? Hampir 100 miliar itu ya? Ya, hampir 100 miliar. Oke. Dan jawabannya Anda dapatkan?
ada data yang menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2019 itu didirikan sebuah perusahaan, dua anak presiden itu bersama satu orang AP inisialnya. AP ini anaknya GS. GS ini petinggi PTSM. Yang diantara anak perusahaan dari PTSM itu kena kasus pembakaran hutan dengan gugatan dari KLH 7,9 triliun yang kemudian berubah menjadi 78 miliar. PTSM ini PT terkenal ya, sangat besar perusahaannya. PT terkenal dan ya publik saya kira tahu apa yang saya maksud dengan PTSM itu. Ya. Nah kemudian pada bulan Agustus 2019 itu ada perusahaan Ventura memberikan suntikan dana kepada perusahaan yang tadi saya sebutkan kepada anak-anak muda ini. Bulan Agustus itu diberikan 71 miliar. Nah, kemudian disusul ada tambahan lagi 28 miliar. Jadi totalnya sekitar 99 miliar. PT Ventura ini terkait dengan PTSM? Ya, PT Ventura ini petingginya terkait dengan PTSM. Oke, jadi Anda mencurigai bahwa yang memberikan uang hampir 100 miliar ke dua anak presiden ini, dua anak presiden ada satu nih, karena Anda sebutkan nanti hanya Kaisang. Iya, berdua, kan di satu perusahaan ya. Oh, jadi satu perusahaan dimiliki oleh keduanya? Iya, ya termasuk yang AP ini anaknya GS tadi, petinggi PTSM itu. Oke, oh termasuk juga keluarga dari PTSM tadi ya, Sierra Mama ya? Iya, betul. Nah tentu saja itu kan mengundang pertanyaan ya, tanda tanya besar. Oke, misalnya, tunggu sebentar Bung Ubay. Jadi perusahaan ini dimiliki oleh anak dari PTSM plus yang bekerja sama, yang perusahaan itu bersama-sama dengan anak presiden. Dengan dua anak presiden? Iya. Oke. Betul. Dan Anda mencurigai uang hampir 100 miliar rupiah ini dari keluarga PTSM? Iya. Dari perusahaan Ventura yang menjadi bagian tertingginya dari PTSM. Oke, tentu publik butuh informasi. Di mana unsur korupsinya di sini kalau ini terkait dengan bisnis? Ya pertama ya, sebenarnya kita ajukan ke KPK itu kan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Nah, transaksi atau suntikan dana yang sebesar 99 miliar itu mengundang pertanyaan di situ, apakah mungkin misalnya anak-anak muda yang baru mendirikan perusahaan mendapatkan suntikan dana hampir 100 miliar kalau mereka bukan anak presiden? Apakah misalnya anaknya Mas Aiman mendirikan perusahaan baru lalu dengan mudah? Kira-kira itulah. Jadi itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, oleh karena itu, ya kami melihat ini harus dibawa ke ranah hukum. Jadi karena posisi yang bersangkutan sebagai anak presiden diuntungkan untuk mendapatkan uang banyak. Itu premis Anda, itu dugaan Anda itu kan, itu juga teringat saya ada satu teori penting yang dikemukakan oleh Yoshihara Kunio tentang erzat kapitalisme itu. Di mana di negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara, banyak sekali pebisnis baru itu muncul akibat dari relasi dengan kekuasaan. Oke, baik. Ini saya kira itu. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ketua DPC PD Perjuangan Solo, Pak FX Rudi. Pak FX Rudi, sehat selalu. Silakan ada komentar soal ini, Pak FX. Jadi kalau kita bicara logika, proses kejadian kan tahun 2019. Betul. Yang mereka lakukan pendataan. Kenapa tidak dilakukan pada 2019? Dilakukan pada saat ini tahun-tahun politik yang membawa dua putra presiden ini kan baru naik daun dalam ngurus sepak bola, yang satu menjadi wali kota dan bahkan survei untuk DKI maupun Jateng 1 beliau ini ada di dalamnya. Nah, sehingga kalau saya nanggapinya sederhana kok. Karena ini tahun politik ya lawan politik itu pasti akan mencari celah-celah lah. Nanti kalau 2019 dibongkar juga dipikir nanti untuk menggagalkan
Gibran jadi wali kota, Pak Rudi? Ya justru itulah yang mestinya harus dibuka. Jadi kalau memang kita itu sama-sama berpikir dan peduli tentang korupsi, ya sebelum melangkah jauh, kalau memang itu ya, kenapa tidak disampaikan 2019? Nanti saya akan tanyakan itu ke Bung Ube. Tapi sebelum saya tanyakan soal itu, ada argumentasi Anda terkait dengan dugaan kong kali kong yang disampaikan oleh Bung Ube tadi? Ya menurut saya nggak ada tuh dugaan kong kali kong. Karena beliau berdua juga pengusaha juga. Nah, sehingga kalau mohon maaf, manusia hidup itu untuk membangun sebuah jaringan. Kalau jaringannya itu jaringan positif, kalau ada keberhasilan, setiap tahun politik ada euforia untuk melaporkan ke KPK dan sebagainya, mana mungkin bangsa ini akan menjadi maju. Meskipun tadi disampaikan karena posisinya sebagai anak presiden, maka janggal kemudian mendapatkan uang yang begitu besar. Kalau bukan siapa-siapa tentu tidak mendapatkan uang sebegitu besar. Bagaimana komentar Anda, Pak Rudi? Ya, saya kira tidak seperti itu. Kalau memang semuanya itu berjalan lurus-lurus dan perusahaannya sehat dalam bekerja sama, mengajukan apapun penyertaan modal dan sebagainya, bantuan dan sebagainya untuk pinjaman dan sebagainya, nampaknya pasti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Kalau tidak sehat, kenapa harus dikucurin dana sebesar itu? Nah, untuk itu kami sangat berharap dengan dilaporkannya putra presiden kedua-duanya dilaporkan, tentunya KPK melakukan verifikasi dan melakukan telaah. Setelah diverifikasi dan telaah tidak ditemukan, ya mesti harus disampaikan kepada publik. Karena ini nanti akan terjadi pencemaran nama baik kedua anak presiden itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Menurut Anda ini adalah pencemaran nama baik, tapi jangan jawab dulu. Karena Anda tidak meyakini bahwa ini adalah ada unsur korupsinya, Pak Efek Rudi ya? Jadi kalau nanti telaah dan verifikasi tidak benar, lah unsur pencemaran nama baik tinggal kedua anak presiden ini mau melapor kembali apa tidak. Baik. Saya akan kembali saat lagi untuk menjawab semua apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Rudi kepada Bung Ube. Kenapa baru sekarang, lalu apa kaitannya ketika perusahaan itu mendapatkan uang terkait dengan kerjasama bisnis? Apakah anak presiden tidak boleh berbisnis dan lain sebagainya? Saya akan bertanya nanti ke Bung Ube, termasuk juga ke Pak Rudi kembali lagi. Selepas jeda kami akan segera kembali. Saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.